Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Wallahu habari. Alhamdulillah. Piohu sehati pagore. Adona habari. Alhamdulillah. Pia sehati pagore. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bisa melaksanakan aktivitas belajar ya, setiap hari di sekolah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, apa yang kita lakukan? Berdoa ya, berdoa. Oke, siapa yang bisa memimpin doa? Ketua kelas ya, boleh? Kau, oke, silakan Ciko. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tundukkan kepala, tangannya diangkat. Billahi robba wabil wabi Muhammadin wa rasulah ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sakinah. Siapa lagi? Siapa lagi? Rani. Terus? Berapa orang? 3 orang ya? 2 ya? 2 yang tidak hadir. Alasan mereka tidak hadir? Sakit. Oke, baik. Jadi bagi teman-teman kita yang tidak hadir, alasan sakit, kita doakan mereka supaya cepat sembuh dan bisa belajar lagi seperti biasa ya. Sebelum kita akan membahas materi pelajaran untuk hari ini, kita akan bermain apa namanya, ice breaking dulu ya. Saya beri judulnya adalah, permainan ini adalah judulnya potong masalah. Permainan ini judulnya potong masalah. Judulnya apa? Potong masalah. Oke, baik. Jadi permainan ini adalah judulnya potong masalah. Potong masalah. Ya. Oke. Pak Guru, ada pertanyaan. Apakah di dalam kegiatan keseharian kita, apakah kalian pernah mengalami masalah yang besar yang susah menyelesaikannya? Ya? Yang kalian rasa susah untuk menyelesaikan masalah itu. Caranya seperti apa? Pernah? Pernah? Di dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian merasakan ada sebuah masalah yang susah untuk diselesaikan? Pernah tidak? Di rumah atau di sekolah? Ya? Pernah tidak? Ya? Pernah? Pernah? Pernah. Nah, hari ini kita akan bermain bagaimana menyelesaikan masalah itu yang apa namanya, yang susah kita pecahkan, ya, sehingga bisa menghasilkan solusi yang baik, ya. Kadang-kadang kita kalau punya masalah, kita apa? Panik ya? Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Nah, di
di pembelajaran hari ini nanti kita akan bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu dengan mudah. Saya kasih contoh masalah ya. Contoh masalah. Saya kasih contoh masalah. Kamar saya berantakan. Itu contoh masalah. Nanti setiap siswa, Pak Guru akan beri kesempatan untuk bisa menjawab langkah kecil apa yang harus dilakukan agar kamar itu bisa menjadi bersih. Apa yang ada di dalam kamar itu teratur, ya, rapi dan seterusnya. Oke. Jadi saya beri contoh kamar saya berantakan, ya, berantakan. Oke. Langkah kecil yang kita lakukan apa? Ya. Jawabannya hanya satu kali. Tidak bisa teman yang lain mengulangi jawaban yang sudah disampaikan oleh teman yang pertama menjawab. Ya. Masing-masing punya jawaban. Oke. Kalau Asipa, langkah kecilnya apa? Langkah kecilnya Asipa? Ya. Langkah kecil kita melihat apa namanya masalah kamar kita berantakan. Langkah kecilnya apa? Ya? Membersihkan. Oke. Siapa lagi? Fardan, apa? Diatur dengan rapi. Diatur dengan rapi, mantap. Siapa lagi? Kan ini sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Diharapkan kalian ketika ada masalah, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa mengatasinya. Kalaupun masalah itu masalah yang besar. Oke, siapa lagi? Ayana, silakan Ayana. Membereskan kasur, ya, merapikan tempat tidur. Bagus, coba tepuk tangan dulu. Ya, masih ada yang bisa menjawab langkah kecil apa yang harus kita lakukan? Deswa, ini masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kamar kita berantakan itu di mana itu? Di sekolah apa di rumah? Ah, di rumah. Kadang-kadang kan kita melihat kamar yang berantakan, kita hanya lewat saja, tidak peduli kamar ini diatur seperti apa, atau ruangan di dalam rumah ini, barang-barang di dalam rumah ini seperti apa sehingga bisa kelihatan rapi. Kadang-kadang kita tidak pernah terlintas di pikiran kita, ini adalah sebuah masalah sebenarnya itu. Nah, bagaimana caranya mengatasi masalah itu? Langkah kecil yang kita harus lakukan apa? Ya, langkah-langkah kecilnya itu apa? Gitu. Tadi sudah disebutkan oleh Asipa. Apa tadi Asipa? Membersihkan. Oleh teman-teman lain ada merapikan tempat tidur. Terus apa, menyiapkan apa lagi? Ya, menyiapkan sapu. Banyak yang kita siapkan. Nah, maka langkah-langkah ini nanti akan bisa menyelesaikan masalah, sekalipun masalah itu besar. Nah, seperti kue besar, kita potong kecil-kecil agar lebih mudah dimakan. Ya kan? Tidak mungkin kue yang besar langsung kita ambil, kita langsung masukkan ke dalam mulut. Kita potong-potong dulu, kita iris kecil-kecil, lalu kita makan. Ya, mudah memakannya. Seperti itu mengatasi sebuah masalah. Bisa ya? Paham ya?
Oke, yang jelas pembelajaran hari ini kita semangat. Coba tepuk semangat. Ulangi tidak kompak. Tepuk semangat. Semangat. Oke, mantap. Luar biasa ya. Masalah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari seperti kamar saya berantakan sekali seperti kapal pecah. Begitu. Jadi langkah kecil yang kita lakukan adalah ada lagi pendapat yang lain. Apalagi? Kita menyiapkan apa lagi? Ya, agar ruangan kamar kita, ruangan tamu kita bisa jadi bersih, teratur rapi. Apa yang kita siapkan? Ya, alat-alat kebersihan yang kita gunakan untuk membersihkan ruangan, baik itu tempat tidur, ruangan makan, dapur, dan lain sebagainya. Oke, kalian sudah bisa menjawab langkah-langkah kecil yang harus dilakukan, maka kalian adalah siswa-siswa yang hebat. Tepuk tangan dulu. Luar biasa, ya. Hebat. Ya, sudah bisa membayangkan ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, kita harus melakukan langkah-langkah kecil begitu. Ya. Jadi jangan begitu melihat sampah berserakan, kita hanya biarkan, kita langsung melakukan langkah-langkah kecil agar sampah itu tidak menumpuk. Ya, kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini? Nah, oke, terima kasih kalian sudah bisa memberikan respon, jawaban terhadap contoh-contoh masalah yang Pak Guru sampaikan tadi. Oke, hari ini kita akan masuk pada materi pembelajaran kita hari ini. Sudah siap? Masih semangat? Masih semangat? Oke, mantap, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi hari ini, Pak Guru akan menampilkan sebuah video dan tolong diamati. Ya. Diamati, dilihat ya. Dan semua kalian harus tetap fokus ya. Memperhatikan video yang nanti akan Pak Guru akan tampilkan. Kalian amati video yang Pak Guru putarkan ini, ya. Oke. Video ini adalah video kegiatan tentang apa? Kegiatannya tentang apa? Ya, kegiatannya tentang pentas seni. Coba siapa yang bisa menjelaskan ketika kita mengadakan sebuah pesta sekolah atau kegiatan pentas seni di sekolah dan lain sebagainya, ya, apa yang kita harus persiapkan kira-kira agar kegiatan pentas seni misalnya bisa terlaksana dengan sukses. Kira-kira bagaimana caranya agar kegiatan ini bisa mudah kita lakukan, kita laksanakan. Ya, membagi tugas. Oke, terima kasih Ayana. Tepuk tangan dulu buat Ayana. Membagi tugas. Oke. Masih ada lagi yang lain? Kalau Ayana sudah menjawab membagi tugas. Apalagi? Apa yang kita harus persiapkan agar supaya kegiatan pentas seni yang sudah kita rencanakan bisa terlaksana dan sukses. Kerja sama, ya. Selain bekerja sama, apalagi yang kita siapkan? Ya, alat yang kita persiapkan apa yang bisa kita gunakan supaya kegiatan pentas seni itu
kegiatan pesta sekolah itu bisa terlaksana dengan baik. Apa yang kita siapkan? Apa saja benda-benda atau alat-alat yang kita siapkan? Siapa yang bisa menyebutkan? Selain kerjasama, membagi-bagi tugas, apalagi yang kita harus persiapkan? Ya, dekorasi panggung. Apalagi? Ya. Selain dekorasi, apalagi? Tenda. Mantap. Apalagi selain tenda? Tadi sudah ada dekorasi, tenda, ada apa tadi ya? Ada kerjasama dengan teman, membagi-bagi tugas dengan teman. Apalagi? Ya? Kursi, mantap. Coba tepuk tangan dulu untuk semua. Berarti kalian sudah mendapatkan gambaran bahwa ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan, ya contohnya tadi seperti kegiatan di sekolah atau pesta sekolah, maka kita akan membagi tugas itu dengan teman, ya. Dan kita harus melakukan langkah-langkah apa yang kita harus lakukan, lakukan agar kegiatan itu bisa apa? Bisa terlaksana dengan baik. Membagi-bagi ya tugas, ya. Masalah besar kita bagi-bagi kecil-kecil sehingga masalah yang besar bisa terselesaikan, bisa mudah menyelesaikannya, begitu. Paham? Paham ya? Paham Tum? Ya, oke. Setelah video tadi kalian amati, kalian lihat, ya, kalian sudah bisa membayangkan apa saja yang harus kita lakukan agar kegiatan pesta sekolah bisa terlaksana dengan sukses. Ya, begitu. Oke, baik. Mama? Bobo, Lala? Tepuk tangan dulu. Oke. Anak-anak sekalian, kita segera masuk pada materi pembelajaran kita hari ini. Coding dan kecerdasan artifisial, ya. Tema kita adalah dekomposisi, ya. Dekomposisi dalam berpikir komputasional. Apa itu dekomposisi dalam berpikir komputasional? Oke. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini, tentunya kita belajar hari ini ada tujuannya, ya. Ada tujuan, ya. Tujuannya apa? Yang pertama, menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Jadi kalian bisa menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Yang kedua adalah menjelaskan konsep dekomposisi. Konsep dekomposisi. Nah, itu tujuan kedua. Lalu tujuan yang ketiga, menerapkan strategi dekomposisi dalam memecahkan masalah sederhana secara berkelompok, ya. Jadi kalian bisa memahami, menerapkan bagaimana cara memecahkan masalah itu, ya, secara sederhana dan berkelompok. Paham Tum? Paham Tum? You understand? Yes. You understand? Yes. Mengerti? Ya. Mengerti? Ya, oke. Coba kasih tepuk tangan dulu untuk semua. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang pengertian berpikir komputasional, ya.
Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis dengan pendekatan seperti yang dilakukan komputer. Oleh komputer. Ya, di komputer itu kan ada, kalau kita mengerjakan sesuatu harus ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Benar tidak? Ya, itu ya. Nah, kita berpikirnya seperti itu ya, seperti komputer. Ya, ini tidak selalu membutuhkan komputer, tetapi membantu kita menyusun solusi langkah demi langkah yang efisien. Solusi itu mencari jalan keluar agar masalah bisa kita selesaikan ya dengan efisien. Oke, berikut. Komponen utama berpikir komputasional. Ada komponennya. Coba. Ada 4 komponennya. Yang pertama, dekomposisi. Ya, dekomposisi. Perhatikan sini. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Tadi kita sudah contohkan toh. Kita sudah memberi contoh, kalian sudah menyebutkan seperti apa kita melakukan menghadapi masalah besar, lalu kita menyelesaikannya seperti apa ya, dengan membagi masalah itu menjadi bagian-bagian yang kecil. Oke, mantap. Yang kedua, pengenalan pola ya, mencari kesamaan dalam data atau peristiwa ya. Nanti kalau misalnya kegiatan itu sudah pernah kita lakukan, maka untuk kegiatan berikutnya kita sudah punya pola toh? Sudah punya pola. Oh, ini mudah sekali karena kemarin kita sudah melakukan kegiatan ini. Jadi polanya sudah ada toh? Nah, tidak perlu lagi kita mencari pola yang baru untuk bisa melaksanakan kegiatan yang sama atau kegiatan yang berbeda karena kita sudah punya pengalaman melaksanakan kegiatan ya. Oke, lalu yang berikut, abstraksi. Abstraksi itu menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Artinya ada hal-hal yang tidak penting di dalam kita merencanakan suatu kegiatan, itu kita tidak perlu masukkan ya. Tidak perlu dimasukkan itu. Tidak penting ya. Seperti apa ya? Kita menyiapkan hal-hal yang mungkin dirasa tidak penting, tidak perlu kita siapkan. Cuma hal-hal yang sangat penting mendukung kegiatan itu yang kita siapkan. Ya, paham ya? Oke. Kemudian algoritma yang keempat. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah penyelesaian secara terstruktur. Nah, kita melakukan sebuah kegiatan, ada langkah-langkah yang harus kita susun. Kita mulainya bekerjanya dari mana? Kita siapkan apanya dulu, ya toh? Lalu yang kedua apa kita siapkan? Yang ketiga apa? Lalu kita akan bekerja sama, berkolaborasi, melaksanakan kegiatan itu sehingga kegiatan itu bisa terlaksana dengan sukses begitu. Paham dengan penjelasan Pak Guru? Paham ya? Oke. Berikut. Kita fokus materi kita di sini, di dekomposisi. Ya. Fokus materi kita di dekomposisi. Nah, definisi. Definisi termasuk sama artinya dengan pengertian ya. Teknik berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil. Saya ulangi, teknik berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola. Ya, kita membagi-bagi permasalahan itu menjadi bagian-bagian yang kecil agar mudah dikelola. Seperti tadi saya kasih contoh
kue yang besar, tidak mungkin kan kita langsung masukkan ke mulut toh. Apa yang kita lakukan? Membagi atau memotong-motong kue itu menjadi bagian-bagian yang kecil agar mudah dimakan. Begitu. Oke. Lalu tujuannya adalah membantu memahami dan menyelesaikan tugas yang kompleks secara bertahap. Tugas yang kompleks itu yang sangat banyak. Nah, mungkin yang ini kita bisa selesaikan hari ini. Besoknya lagi yang ini, besoknya lagi yang ini. Paham? Nah, kita menyelesaikan tugas yang kompleks secara bertahap. Paham ya? Oke. Dari penjelasan tadi, apa kalian sudah bisa memahami apa pengertian manfaatnya tentang dekomposisi? Ya, bisa dipahami itu, ya. Apakah kalian sudah memahami penjelasan Pak Guru tadi? Bisa ya? Oke. Sekarang Pak Guru akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 adalah kelompok ya bunga matahari. Kelompok 2 beringin. Kelompok 3 bougainville. Kelompok 4 adalah kelompok mawar. Oke. Nah, tapi perhatikan dulu ya. Ya. Di lembar kerja ini kalian bisa memilih satu kegiatan besar. Misalnya merayakan ulang tahun, menyiapkan sarapan, membuat taman di kelas dan lain sebagainya. Bebas memilih kegiatan apa saja yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kalian menuliskan nama kegiatannya. Nanti dituliskan di lembar kerja. Nama kegiatannya apa? Masing-masing kelompok ya menuliskan nama kegiatan. Yang kedua, memecah kegiatan tersebut menjadi beberapa langkah kecil. Jadi 4, jadi 5, jadi 6 terserah. Ya. Yang ketiga, membuat bagan sederhana berisi urutan langkah-langkah tersebut. Membuat bagan, ya, membuat bagan sederhana berisi urutan langkah-langkah tersebut. Perhatikan, ya. Berikut mendiskusikan bersama, ya, dengan anggota kelompok dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nanti setelah diisi, ya, setelah selesai tugas kelompoknya, lalu masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Ya, oke. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk masing-masing kelompok. Oke. Ini kelompok 2 ya. Bisa nama siswa diganti dengan nama kelompok. Nama kelompok. Oke, silakan. Masing-masing kelompok ada kerjasama, saling kerjasama untuk bisa menyelesaikan masalah yang yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Ya. Nanti bisa kalian menuliskan langkah-langkahnya, ya. Urutan-urutan langkah-langkahnya seperti apa. Kita tentukan dulu topik masalahnya seperti apa. Ya. Nama kelompoknya di situ tuh tidak apa-apa. Boleh. Sudah boleh. Kelompok oke, boleh. Nah, di judul proyek, perhatikan. Di judul proyek kalian bisa menuliskan masalahnya apa di situ. Ya, tuliskan masalahnya. Masalah apa? Di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan sudah ada contoh. Ya. Didiskusikan dengan teman. Silakan
diskusikan dengan teman, menentukan masalah apa yang harus kita lakukan langkah-langkahnya ya, untuk bisa menyelesaikan masalah atau melaksanakan kegiatan besar ya. Ya. Tuliskan nama kegiatannya. Nama kegiatannya apa? Pecahkan kegiatan tersebut menjadi 4 sampai 6 langkah kecil. Silakan memilih judul proyek. Iya, di sini. Langkah kecil yang dilakukan apa? Misalnya proyeknya apa? Proyeknya kan tadi sudah ada contoh. Ya. Ya, tadi kita Pak Guru sudah tadi sudah jelaskan. Ya, sebentar. Seperti menghias ruang kelas, ya. Seperti menghias ruang kelas. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Nah, nanti bisa diisikan di lembar LKPD, ya. Jadi tentukan dulu judul proyeknya, masalahnya apa? Menyiapkan sarapan, oke. Menyiapkan sarapan. Di kelompok Bougainville, rumah berantakan seperti kapal pecah. Oke, silakan diurutkan langkah-langkahnya. Ya. Lalu didiskusikan dengan kelompok, anggota kelompok. Jangan cuma ketua kelompoknya yang bekerja. Kerjasama, ada kerjasama ya. Oke, nanti yang lain bisa membantu, bisa memasukkan informasi tentang ini harus kita masukkan ini, kita harus siapkan yang ini dan seterusnya. Sehingga masalah-masalah besar itu bisa kita kelola dengan mudah. Sudah? Mana? Langkah-langkah tidak usah itu. Coba ini kan judulnya berantakan. Nah, langkah-langkah kecil yang dilakukan apa? Oke, nanti dari situ perhatikan ya. Di lembar kerja itu kalian bisa menentukan judul proyek ya, masalah apa yang kalian hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, kalian menentukan langkah-langkah kecil ya. Tabelnya sudah ada. Lalu siapa yang akan bertugas yang melaksanakan? Kelompok bunga matahari ya sudah menentukan judul proyeknya, kemudian menentukan langkah-langkah kecil yang dilakukan. Lalu siapa yang bertugas? Nah, ini masih kosong, bisa diisi lagi. Siapa yang bertugas di situ? Oke. Kelompok beringin ya. Sudah. Judul proyeknya menyiapkan sarapan. Terus langkah-langkah kecilnya apa yang kita lakukan? Lalu siapa yang akan menyiapkan itu? Oke, kelompok Bougainville. Ya. Judul proyeknya rumah berantakan seperti kapal pecah ya. Nah, langkah-langkah kecil yang dilakukan ini. Oke, mantap. Siapa yang bertugas? Oke. Ya, oke, membagi-bagi tugas ya. Oke. Menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga mudah untuk dilaksanakan. Kelompok Mawar. Judul proyeknya apa? Kamar yang tidak rapi.
yang semraut, berantakan. Mantap. Lalu langkah kecil apa yang kita lakukan? Urutan langkahnya, kemudian yang akan bertugas siapa? Membuat dekorasi kelas. Baru langkah yang Langkah kecil yang dilakukan. menghias kelas, menempelkan dekorasi, menyusun kursi Ya. meja, bersih-bersih. Lalu yang bertugas siapa? Iko, Anissa, Siva. Oke, baik. Itulah presentasi dari kelompok Bunga Mata Matahari. Kita beri tepuk tangan. Ya, mantap. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, silakan. Oke, baik, beri tepuk tangan dulu buat kelompok Mawar. Oke, baik, Pak Guru sampaikan terima kasih. Kalian sudah bisa melaksanakan tugas mengisi LKPD dengan bekerja sama dengan anggota kelompok, dan tadi sudah dipresentasikan. Alhamdulillah, kalian sudah memahami bagaimana berpikir komputasional atau melakukan dekomposisi ya terhadap masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Berikut sebelum Pak Guru akan mengakhiri menutup pembelajaran kita hari ini, Pak Guru mau bertanya dulu, ya. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Menyenangkan. Sekarang kita tiba pada kesimpulan ya. Pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang berpikir komputasional, ya. Berpikir komputasional itu adalah berpikir memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil agar mudah kita laksanakan. Oke, baik, mari sama-sama kita akan menutup pelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Mama? Oke. Terima kasih, sampai jumpa.